Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Pagi. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di kegiatan Yakes Telkom Indonesia, yaitu dalam rangka webinar dengan tema penanganan kram pada saat berolahraga yang akan dibawakan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Hasyim, SPD, MPD. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan menyapa dulu. Yang terhormat Bapak Dr. Hasyim, SPD, MPD, selaku narasumber pagi ini. Yang kami hormati Bapak OSM, Bapak GM Yakes Telkom KTI, yaitu Bapak Abdul Aziz. Yang kami hormati Ibu Dr. Rena Winasi selaku OSM Promotif dan Preventif. Yang kami hormati Dr. Novita Bahmid selaku PJS HSO. Dan yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian yang meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini, hari Selasa 7 Desember 2021. Baik Bapak Ibu, sebelum melangkah akan saya bacakan susunan kegiatan webinar hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, doa. Selanjutnya sambutan GM Yakes Telkom Regional KTI sekaligus membuka acara webinar hari ini. Selanjutnya webinar kesehatan yang akan dipimpin oleh moderator kita Bapak Muhammad Amin SPD MPD AI-COVID. Selanjutnya kita masuk ke materi oleh narasumber kita Bapak Dr. Hasyim SPD MPD. Setelah itu kita akan masuk sesi diskusi dan selanjutnya penutup. Baik Bapak Ibu, kita sebelum masuk ke sesi kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar kegiatan atau webinar pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kita masuk sambutan oleh GM Yakes Telkom Regional KTI sekaligus membuka acara webinar. Dengan ini Bapak Abdul Aziz dipersilakan. Terima kasih Bu Mimi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Pujian dulunya masih semangat ya. Yang kami hormati Pak Dr. Hasyim, SPD MPD, terima kasih Pak Hasyim. Alhamdulillah Pak Hasyim udah sering kita pakai terkait dengan kegiatan-kegiatan kita yang ada di KTI. Terima kasih Pak. Pak Hasyim ini beliau adalah pakar ilmu olahraga kesehatan yang saat ini sebagai dosen UNM. Terima kasih Pak Hasyim. Alhamdulillah bersedia untuk membawakan materi pada kesempatan ini. Yang kami hormati OSM Promotif dan Preventif adalah Dr. Rena. Yang kami hormati para senior kami, para pejuang Telkom, dari Sabang sampai Merauke kayaknya banyak ini ya. Alhamdulillah sudah ada peserta 98 orang, para pensiunan ya, dan yang kami hormati dan kami banggakan, serta para peserta semuanya yang hadir pada webinar nasional yang mana temanya pada pagi hari ini
cukup bagus ya, kayaknya cukup bagus sekali ini adalah bagaimana penanganan kram saat berolahraga. Ini sangat bagus menurut saya karena sebagaimana kita ketahui saat ini aktivitas yang terjadi sering terjadi ada namanya karena otot kita bergerak sehingga biasa menimbulkan ada rasa nyeri. Nah, mungkin nanti Pak Hasim barangkali akan mengupas tuntas nih, bagaimana sih pada saat bapak-bapak dan ibu-ibu ini melakukan aktivitas hari-hari, apa yang harus dilakukan sebelumnya, termasuk pada saat sebelum melakukan olahraga. Biasanya sih olahraga-olahraga yang kita laksanakan memang saat ini lebih banyak kita lakukan secara virtual, secara Zoom. Biasanya sih para instruktur kami juga melakukan dulu pemanasan. Mungkin itu barangkali nanti akan disampaikan. Bagaimana supaya tidak terjadi cedera otot, mungkin lakukan pemanasan. Terus barangkali karena sudah hampir 2 tahun pandemi ini tidak rutin olahraga, sehingga itu juga sebagai pencetus pada saat Bapak dan Ibu terlalu semangat melakukan aktivitas olahraga, tiba-tiba ada rasa-rasa nyeri di otot atau tiba-tiba kram. Mungkin juga nanti Pak Dr. Hasim bisa nyampaikan kira-kira bagaimana sih trik-triknya. Begitu juga barangkali pada saat intensitasnya barangkali Pak Dr. Hasim barangkali kalau mungkin tidak rutin berolahraga, mungkin intensitasnya dalam 1 minggu itu layaknya berapa kali sih? Apalagi di pensiunan kami ini rata-rata banyak berumur di atas 55 tahun sampai sudah 80 tahun, sehingga barangkali sudah harus mengatur seperti apa sih pola olahraga yang baik dan bagaimana sih cara mengatur sehingga tidak terjadi cedera otot. Mungkin nanti seperti itu ya. Ini sangat bagus. Saya kira sangat bagus materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah ini sebagai kehormatan juga kami di KTI diberi kesempatan sebagai tuan rumah untuk melaksanakan webinar. Begitu ya. Mungkin itu mungkin Bapak dan Ibu saat ini kondisi Makassar juga walaupun kondisinya hujan di mana-mana tergenang air. Alhamdulillah saya kira tidak mengurangi para pensiunan kami ini untuk mengikuti kegiatan webinar kesehatan pada kesempatan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar kesehatan nasional dengan tema penanganan kram saat berolahraga resmi kami buka. Demikian. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aziz atas sambutan dan pembukaannya. Sebelum saya serahkan ke moderator, mungkin tadi saya lupa ya untuk menyapa dari area 1 sampai area 7. Area 1, mohon suaranya di mana? Hadir. Makasih. Area 2. Hadir. Makasih. Area 3. Hadir. Area 4. Hadir, Bu Mimi. Area 5. Siap. Hadir. Makasih. Area 6. Hadir. Makasih Bapak. Ada. Dan yang paling terakhir, area 7. Hadir. Kendari. Dan yang paling seru kita lihat ya di TPKK Ketintang. Sekarang berkumpul menyaksikan webinar nasional ini. Kita dapat melihat di TPKK Ketintang. Baik, selanjutnya kita serahkan ke moderator untuk kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu Bapak Abdul Rahman. Dengan ini kami persilahkan. Terima kasih Ibu Mimi. Dan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Baik. Baik, semoga kita sehat walafiat. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Regional 1 sampai Regional 7 yang telah bergabung untuk mengikuti seminar kesehatan yang dilaksanakan oleh Regional KTI yang diikuti secara nasional dengan tema penanganan kram saat berolahraga oleh narasumber kita Dr. Hasim MPD, beliau dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Izinkan saya untuk memandu kegiatan webinar kesehatan pada hari ini, dimulai dari pemaparan materi oleh narasumber kita kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita lanjut diskusi. Bagi Bapak dan Ibu-ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa di kolom chat ataupun di raise hand. Untuk menghabiskan waktu kepada narasumber kita Dr. Hasim MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billah. Pada pagi ini kita masih sempat berjumpa walau tidak secara langsung, tetapi kita bisa menikmati lewat layanan daring ini, lewat Zoom, sehingga aktivitas kita bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Pimpinan, kemudian seluruh peserta, moderator, ya, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kesempatan yang diberikan kepada saya dan kepercayaannya. Insya Allah di materi nanti ini akan saya mencoba mengurai tentang apa yang disampaikan ya, tentang kram. Nanti minta tolong sebagai moderator, tadi ada materi sudah saya berikan, mohon ditampilkan saja. Karena saya mohon maaf ada gangguan. Ini karena suasana banjir Pak, mohon maaf ya. Ini ada kebanjiran. Ya, ini tentang penanganan kram saat berolahraga. Memang sih di dalam berolahraga ini yang paling urgent itu adalah secara tiba-tiba. Tadi ada beberapa saya lihat chat masuk. Kenapa secara tiba-tiba ada yang mengalami kram atau apa? Inilah. Karena kram ini sebenarnya adalah salah satu kejadian di luar daripada keinginan kita. Yang tadinya kita sudah mulai berapi-api untuk berolahraga, contohnya baru 5 langkah, 7 langkah sudah terjadi kram. Nah, nanti akan terjawab dengan sendirinya di paparan materi saya. Judul materi penanganan kram saat berolahraga. Coba Pak Amin lanjut. Saya kebetulan sebagai dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baru tadi malam tiba dari Jakarta. Alhamdulillah kita landing dengan selamat. Walau sudah 3 kali terputar-putar di atas awan karena tidak bisa mendarat, ya, diakibatkan karena cuaca yang kurang bagus. Alhamdulillah rombongan kami selamat. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan kesehatan. Ini email saya, telepon saya ini, kita bisa berkomunikasi lebih lanjut nantinya. Kram otot adalah, lanjut Pak Amin. Ini kram otot, jadi kita melihat dulu materi ini sesuai dengan beberapa chat tadi masuk. Jadi terjadinya kontraksi secara tiba-tiba pada otot yang menyebabkan ketegangan pada otot tersebut. Nah,
kalau kita melihat ini secara tiba-tiba, berarti ada gerakan yang dilakukan secara tiba-tiba yang pada intinya adalah memendek, ya, otot yang memendek sehingga itu terjadi kontraksi. Nah, inilah yang menyebabkan biasa terjadinya kram sehingga niat kita yang tadinya berolahraga terganggu diakibatkan ini. Kemudian yang kedua, gerakan yang dilakukan pada keadaan otot tidak siap dapat mengakibatkan ketegangan berlebihan yang tidak dapat dikendalikan pada otot. Biasanya ketika kita jalan pagi, itu secara tiba-tiba kita tidak menyadari sehingga otot itu tidak siap menerima beban. Ini juga yang menjadi kendala sehingga biasa terjadi menimbulkan saya selalu kucing, ya. Ini filosofi kucing pernah dulu saya jelaskan. Kucing itu sebelum dia melakukan aktivitas, dia selalu menarik badannya. Menarik sampai betul-betul siap baru dia bisa berjalan. Anda bisa perhatikan kucing di saat dia bangun atau apa, pasti dia tarik. Tarik kakinya, semuanya ditarik badannya sehingga dia melakukan gerakan. Itu menunjukkan bahwa ketika ototnya sudah siap menerima rangsangan beban, barulah dia melakukan aktivitas. Saya tidak pernah melihat kucing itu cedera pada saat dia lompat maupun jatuh. Kecuali kalau dia ditabrak. Ditabrak pun juga dia tidak terlalu parah cederanya. Enggak, filosofi kucing tadi itu kita bisa bahwa stretching dengan baik dan benar, kemudian usahakan peredaran darah sudah lancar, baru kita bergerak, ya itu. Lanjut, Amin. Lanjut Pak Moderator. Nah, cara mencegah dan mengatasi kram otot harus ditangani dengan tepat agar tidak berdampak buruk. Kram otot dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Biasanya saya melihat bahwa ketika ada yang melakukan aktivitas terus kram, dia panik, berteriak. Ya, ini harus kita lebih tenang di saat melakukan, di saat mendapatkan kondisi seperti ini. Yang seharusnya kalau ibu bapak mengalami kram, tidak perlu panik, cukup dirilekskan, kemudian kalau kakinya kan biasanya itu di otot, nanti akan ada slide selanjutnya, itu dirilekskan dengan baik, kemudian diatur napas, ini dengan sendirinya akan hilang, ya. Jadi jangan panik, jangan langsung sembarang urut, jangan, dirilekskan. Jadi usahakan dirilekskan dengan baik, tenangkan pikiran, atur napas dengan baik, sambil minum air, ya, sambil minum air, perlahan dia akan ini, karena kram ini biasanya dia menempel, ya, ketika melakukan aktivitas secara tiba-tiba. Jadi itu saya biasa menemukan atlet ketika dia kram atau apa, saya langsung berikan dia relaksasi, kemudian saya kasih tenang, jangan panik apa, sambil saya melihat seberapa parah dia punya kram itu sendiri. Lanjut Pak Amin. Nah, orang memiliki faktor resiko terkena kram otot itu ya biasanya semua golongan sih. Anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Semua golongan. Karena kenapa? Biasanya saya melihat ketika kondisi yang didapatkan seperti ini ya biasanya itu tadi ketika dia melakukan aktivitas dia selalu spontanitas. Yang penting dia bergerak padahal ada aturan baiknya. Inilah kalau emosionalnya yang diikuti kadang dasar-dasarnya ditinggalkan. Nah, kadang kita juga atlet biasanya begitu menyepelekan. Padahal ini yang seharusnya. Saya melihat itu tadi seperti kucing yang saya contohkan. Dia tidak pernah terpengaruh walaupun ada ikan atau apa. Dia tetap begitu dia bangun pagi. Dia pasti lakukan stretching dengan baik. Sampai betul-betul dia merasakan nyaman. Baru dia bergerak. Baru dia melakukan aktivitas. Yang kedua, ini obesitas. Nah, obesitas ini biasanya sering karena ini ada beban.
beban berat badan itu sendiri, sehingga ini yang kadangkala menguras tenaga, sehingga dia mudah mengalami namanya kram. Ya, karena tingkat suhu panasnya itu agak lambat. Jadi dia harus lama memanasi diri, stretching dengan baik, baru dia melakukan aktivitas. Ya, karena penumpukan lemak yang berlebihan, sehingga inilah dinding-dindingnya yang sulit. Makanya dia harus pemanasan yang baik, sampai betul-betul merasakan nyaman, baru dia melakukan aktivitas. Kemudian yang ketiga ini adalah, ini yang saya katakan tadi, ketika dia berolahraga, karena melihat temannya sudah berlari, dia ikut-ikutan. Padahal temannya sudah melakukan pemanasan dengan baik. Inilah yang menjadi penyebab sehingga kadangkala kita melakukan aktivitas itu tidak pada keinginan yang kita inginkan. Ya, karena itu tadi selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik, menjadi hebat. Padahal kembali lagi saya tekankan, stretching yang lebih utama, Bu. Bapak Ibu, jangan pernah melakukan itu, karena ini menjadi dasar untuk kita melakukan olahraga. Nah, di olahraga sebenarnya ini banyak yang bisa kita pilih. Untuk membugarkan diri, beberapa cara yang kita lakukan. Bisa lewat jogging, bisa lewat bermain badminton, tenis, basket, renang, kemudian tenis meja, main softball, main sepak bola, futsal. Itu adalah pilihan untuk bagaimana kita melakukan aktivitas sehingga bisa mendapatkan tingkat kebugaran jasmani dengan baik. Iya. Saya sih selalu mengatakan bahwa saya paling anti ketika saya melatih futsal, ya, dan sepak bola. Untuk sementara ini saya latih sepak bola putri dalam persiapan Liga Pratiwi yang akan dilaksanakan di Jakarta nanti. Saya selalu tekankan bahwa apapun itu, atlet hebat apapun selalu mengutamakan yang namanya stretching, pemanasan. Nah, tentu pemanasannya ada kaidah-kaidahnya. Inilah yang harus kita lakukan dari atas kemudian ke bawah. Jadi ada runtutannya, jangan terpisah-pisah, ya. Tarik, kemudian ke samping ini, kemudian ke bawah, ada gerakan kakinya, tarik kakinya, sampai betul-betul merasakan nyaman, suhu badan itu sudah naik, baru kita melakukan aktivitas. Kemudian ini juga yang biasa kadang menjadi masalah, yang biasanya mengkonsumsi obat-obat tertentu. Ini juga yang menjadi kendala, sehingga biasa terjadi apa yang dibahasakan lebih awal. Nah, obat-obat tertentu itu banyak hal yang biasa kita konsumsi secara tidak sadar. Contoh memang ada obat-obat yang biasa menggunakan teman-teman untuk penyuplai atau apa, tapi paling bagus itu adalah ketika kita minum lebih banyak air mineral, yaitu lebih bagus menurut saya. Kemudian untuk penyuplai tenaga itu ya cari yang manis-manis. Sehingga kadang kita lihat itu kayak minuman seperti apalagi namanya itu yang penambah kekuatan. Itu sih sebenarnya kalau kita lihat paling bagus itu minum yang manis-manis, ataukah makan buah yang manis-manis, ya, seperti itu. Lanjut Pak Ming. Nah, gejala klinis kram otot. Ini biasanya ketika saya berjalan tiba-tiba, ya, ada kejang otot berkontraksi berulang-ulang. Biasanya di betis itu. Kemudian rasa sakit bersifat tiba-tiba. Ya. Kemudian otot tampak membengkak. Ini kalau otot tampak membengkak ini biasanya ini yang sering berulang sehingga terjadi pembengkakan itu. Kemudian otot tampak menggelembung. Bila di area otot yang terlihat menegang dan terabak keras. Jadi biasanya
saya pernah menyaksikan sendiri itu atlet yang pelari atau kemarin prop itu suatu betul kencang, pas mau finish itu seperti truk tertarik. Ini yang biasa ini karena adanya pemendekan. Dari situ dia ada kontraksi yang berlebihan sehingga dia tidak sampai lagi di finish. Karena otot yang dia lakukan itu dia paksa di luar dari kemampuannya karena ingin sampai di finish. Itu yang menyebabkan dia mengalami kram yang begitu hebat sehingga dia tidak mampu lagi sampai finish. Akhirnya apa? Atlet tersebut menangis. Kenapa dia menangis? Karena latihannya sudah bertahun, ya 1 tahun sudah latihan sampai kok dia bisa kena yang namanya kram. Nah, ini banyak pengaruhnya. Kenapa dia bisa kram? Karena ada sesuatu yang dia paksakan untuk sampai hingga otot itu tidak siap untuk itu. Sehingga dia mengalami kram. Yang kedua, biasanya melakukan itu dia dehidrasi, kurangan cairan, sehingga itu menyebabkan dia mengakibatkan dia kram. Nah, inilah fenomena-fenomena biasa yang kita temukan sampai dia betul-betul kesakitan, tidak bisa lagi berlari. Apa yang harus dilakukan? Tenangkan atlet. Saya katakan kamu tenang, atur napas, rilekskan badan. Ya, tidak langsung diurut, tidak langsung ini. Nanti akan ada video. Saya sengaja membuat video ini karena kita tidak bertatap muka langsung. Ada video nantinya akan saya tampilkan bagaimana prosesnya itu nanti. Walaupun sifatnya pendek, tapi ini bisa memberikan masukan apa yang saya jelaskan lebih awal. Sambil yang teman-teman yang bertanya ini bisa terjawab dengan sendirinya apa yang saya lihat pertanyaan di chat ini. Lanjut Pak Amin, Pak Moderator. Nah, inilah yang saya tunjukkan kram otot lebih sering menyerang otot. Ini ada bagian-bagian. Ini yang saya tunjukkan ini tentang otot betis, ya. Anda bisa lihat. Kemudian otot paha bagian belakang, otot paha bagian depan. Ini yang sering terjadi baik atlet maupun kalangan umum, ya. Ini kalau atlet rata-rata antara ini paha belakang yang sering. Paha belakang, kalau dia sudah kena itu agak lama penyembuhannya. Tetapi harus diberikan motivasi dengan beberapa exercise supaya dia bisa kembali pulih seperti semula. Kadang ini bisa diistirahatkan sampai 2 minggu, 3 minggu. Kalau untuk atlet. Ini yang biasa saya lakukan kalau dia menemukan untuk kram ini, dia harus banyak direlaksasi supaya kembali ototnya normal. Kemudian di betis. Nah, ini di betis ini kadang di ibu-ibu ini, termasuk juga atlet, di betis ini sering juga terjadi karena itu tadi saya katakan dia melakukan gerakan secara tiba-tiba tanpa didasari dengan pemanasan yang baik. Yang kedua, ketika ototnya sudah lelah, masih dipaksakan. Ini yang sering terjadi di sini. Di otot betis maupun paha belakang. Ini sering. Kalau yang di depan itu biasanya ketika dia ayunannya tinggi. Ayunannya tinggi atau dia bertumpuk. Nah, ini yang biasa terjadi. Inilah tiga area ini yang sering saya temukan di lapangan selama bawa atlet. Ini yang kalau yang betis ini bisa sampai 2 minggu relaksasi. Kalau memang dia bagus ininya bisa cepat asal orangnya disiplin. Ya, tetapi disarankan untuk istirahat supaya tidak terjadi cedera yang lebih berkepanjangan. Ini khusus untuk atlet yang berprestasi. Kalau biasanya ibu yang secara tiba-tiba dilekskan dengan baik. Lanjut Pak Ami, Pak Moderator. Ya. Kram otot itu disebabkan ya ini tadi yang saya katakan lebih awal, tidak pemanasan sebelum berolahraga, kemudian cedera otot, kemudian beraktivitas di lingkungan yang sangat panas. Nah, ini juga kadang di lingkungan yang panas ini yang menyebabkan kita kekurangan cairan.
sehingga tubuh ini dipaksa. Akhirnya apa? Inilah yang menjadi ini menjadi awal mula terjadinya kram itu sendiri. Kemudian kekurangan elektrolit dalam tubuh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya sampaikan bahwa di dalam melakukan aktivitas, ya, seringkali Anda perhatikan, ya, banyak minum, kemudian biar lebih banyak kaya dengan oksigen, sehingga peredaran darah kita itu bisa lancar. Apa yang dilakukan ketika kita sudah mendapatkan itu, maka tubuh ini akan siap untuk melakukan aktivitas. Lanjut Pak Moderator. Nah, jika terjadi kram otot, maka penanggulannya adalah, lanjut. Yang pertama, istirahat. Hentikan kegiatan, kemudian relaksasikan otot. Jadi kalau sudah mendapatkan kram yang seperti itu, ya Anda harus hentikan kegiatan. Kemudian jangan panik, saya katakan jangan panik. Kemudian relaksasikan otot, di shaking, digoyangkan, ya. Kemudian sambil merasakan nyaman, baru kita bergerak. Yang kedua, regangkan otot yang mengalami kram secara pasif dengan cara menarik sendi yang terkait ke arah yang berlawanan. Jadi kita harus berlawanan supaya hingga panjang otot kembali normal. Jadi ini supaya dia kembali normal. Dan urutan otot tidak lagi tampak. Kemudian usap, yang saya katakan tadi, masas daerah yang mengalami kram ke arah jantung. Kenapa ke arah jantung? Karena area jantung inilah tempat untuk bagaimana memompa darah dan disebarkan ke seluruh daerah tubuh. Jadi kita selalu mengarah ke jantung ketika kita melakukan masas. Jangan berlawanan dengan jantung karena arahnya dari sini. Kemudian minum cairan yang mengandung elektrolit, natrium, ya, minum. Kemudian semprotkan kalau misalkan merasa ini, ya ada yang terdekat, Anda miliki etil, bisa disemprotkan untuk menghilangkan rasa rasa sakit. Itu sebenarnya kalau untuk etil itu untuk ini aja, untuk sementara. Tetapi yang paling utama itu ya harus diistirahatkan, kemudian harus direlaksasi. Lanjut Pak Moderator. Nah ini video yang saya katakan tadi, coba diputar Pak Moderator sambil dia lihat teman-teman apa yang diungkapkan tadi. Ada beberapa yang ingin bertanya, ini bisa menjawab sedikit. Pernah nggak sih lagi asik olahraga, tiba-tiba kaki kram dan sakitnya bukan main? Bingung nggak tahu gimana caranya mengatasi kaki kram? Ini kata dokter. Nah, ini yang saya lihat supaya mudah ya. Tubuh bisa bergerak karena kerja otot. Otot bisa berkontraksi dan relaksasi. Saat kontraksi, otot menegang dan memendek sehingga bisa menggerakkan tulang di tubuh. Ketika dia memendek, itu yang biasa kebalikan dari kontraksi. Saat relaksasi, otot memanjang. Relaksasi dia harus panjangkan. Jika kontraksi terjadi dengan sangat kuat, tiba-tiba tanpa diinginkan, dan otot tidak kunjung relaksasi, disebut kram otot. Kram otot adalah kontraksi pada satu atau beberapa otot yang terjadi dengan tiba-tiba. Nah ini tadi dia ketika dia memendek, dapat berhenti sendiri dalam hitungan detik hingga menit, bisa disertai otot yang teraba berdenyut. Tapi harus diingat ya, kram otot berbeda dengan kaku otot atau spasme otot. Nah ini perbedaannya dengan kaku otot. Tidak selalu disertai rasa nyeri yang kuat. Kram lebih sering terjadi pada otot betis dan paha. Kram otot bisa disebabkan kurang peregangan atau pemanasan, ketidakseimbangan mineral dalam tubuh, kalsium, natrium, magnesium, dan kekurangan vitamin D, dehidrasi atau kekurangan cairan, latihan fisik yang terlalu berat, hingga berat badan berlebih. Selain saat olahraga, kram otot juga bisa muncul tiba-tiba saat tidur pada beberapa kondisi seperti kehamilan, terutama pada trimester akhir kehamilan, pada usia tua, pada orang dengan penyakit saraf, pada penyakit hati atau sirosis, hipotiroid, pada saat diare atau muntah hebat, dan bisa juga akibat efek samping obat-obatan tertentu.
Apa yang harus dilakukan kalau tiba-tiba mengalami kram otot? Pertama, segera hentikan kegiatan dan relaksasikan otot. Regangkan otot yang kram secara pasif dengan cara menarik sendi yang terkait ke arah yang berlawanan hingga panjang otot kembali normal dan kedekat otot tidak terlihat. Harus diperhatikan kontraksikan ini, otot yang berlawanan, misalnya kaki kanan yang kram, maka gerakan kaki yang kiri. Urut perlahan daerah yang mengalami kram ke arah jantung. Minum cairan yang mengandung elektrolit. Jika kram tidak juga dapat diatasi, segera ke dokter. Untuk mencegah kram otot, perhatikan beberapa hal saat berolahraga. Pastikan kondisi tubuh fit sebelum olahraga. Lakukan pemanasan. Pemanasan berguna untuk menyiapkan sistem jantung dan pembuluh darah agar bisa bekerja dengan baik mengangkut oksigen dan nutrisi menuju otot untuk pembentukan energi. Saat pemanasan, sirkulasi darah menuju ke otot akan meningkat. Selain itu, pemanasan juga dapat meningkatkan suhu tubuh dan membantu meningkatkan fleksibilitas gerakan otot dan sendi. Pastikan juga nutrisi terpenuhi sebelum olahraga. Cukup minum supaya tidak dehidrasi. Saat berolahraga, minum sedikit-sedikit setiap 15-20 menit atau kalau merasa haus. Setelah selesai berolahraga, minum 2 gelas air atau sampai rasa haus hilang. Minuman yang dianjurkan saat berolahraga adalah minuman yang mengandung gula dan elektrolit. Ini kata dokter tentang kram otot. Hai, terima kasih. Pernah nggak? Nah, ini kalau misalkan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu mengalami masalah khususnya untuk di betis, ini ada beberapa stretching yang kita lakukan. Ini ada beberapa yang saya tampilkan. Kemudian diangkat kakinya setinggi jantung, dirilekskan, kemudian di shaking, ya. Ini ada stretchingnya juga, ya. Jadi diletakkan di paha. Kemudian jangan pernah sama sekali langsung menarik, langsung telapak kakinya itu ditarik gini. Ini biasa bahaya. Yang seharusnya adalah itu diletakkan jadi terus masuk. Sama dengan saja kalau kita praktek ini lebih mudah, sebenarnya kita tetap langsung bisa lihat gambar ikannya. Ditarik, biasanya kan ini langsung ditarik, duduk langsung dia tarik, padahal ini bahaya ini. Ini bisa juga terjadi terjadinya menambah luka pada kram itu. Ini yang menambah luka pada kram itu sehingga bisa mengakibatkan otot itu sobek kalau penanganannya salah-salah. Makanya harus dilakukan hati-hati, dilihat. Jangan begitu dia merasa sakit dipaksa terus. Akhirnya apa yang tadi yang kita mau sembuhkan malah menambah sakitnya daripada kram itu sendiri. Oleh karena itu, ya ini contoh ini cara meletakkannya, mana hati-hati diperlihatkan, kemudian penanganannya, kemudian ada shaking itu untuk bagaimana merilekskan. Jadi tidak langsung dipijit. Ada yang karena langsung dia pijit, waduh, otot ini sudah bermasalah, tambah dipijit lagi. Hati-hati, itu bisa tambah rusak kita punya jaringan. Oleh karena itu, penanganan cedera ini betul-betul harus serius dalam menanganinya. Jangan sampai ototnya cederanya berkepanjangan. Nah, ini cara-caranya. Lanjut Pak Aming, Pak Moderator. Nah, tips. Ini tadi harus ada tipsnya juga. Kenapa kita harus lakukan ini supaya Bapak Ibu tahu menjaga kondisi tubuh secara umum jika hendak berlatih. Yang dimaksud ini menjaga kondisi tubuh secara umum, ya yang pertama di saat bangun tidur
minum air, kemudian lakukan stretching dengan baik, ya. Kemudian hirup udara. Kemudian yang kedua adalah melakukan peregangan otot yang akan dilatih secara baik, diperegangkan secara teratur, khususnya otot yang sering mengalami kram, kayak kaki atau bagaimana, itu yang harus betul-betul diberikan perlakuan secara khusus. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan nutrisi. Dalam ini cukup minum, cukup mineral, dan cukup berkarbohidrat. Jadi jangan berlebihan. Kemudian kurang kegiatan latihan jika diperlukan. Kemudian perhatikan kondisi tubuhnya setelah berlatih agar memperhatikan jumlah cairan masukan. Jadi itu semua yang tips ini mohon diperhatikan. Mudah-mudahan dengan tips ini saya berharap Bapak Ibu menghindari yang kita bahas hari ini tentang kram. Ada juga biasanya saya melihat atlet yang selalu kram, mungkin dia karena kekurangan garam. Itu yang menyebabkan sakapurnya kurang sehingga dia bisa mengakibatkan kram sendiri. Lanjut Pak Min, Pak Moderator. Itu yang saya berikan beberapa tips, beberapa cara untuk bagaimana Bapak Ibu kram. Selanjutnya nanti kalau misalkan masih ada kram, boleh hubungi saya nanti. Saya mencoba memberikan treatment. Bisa saya lakukan sendiri dan memberikan beberapa bentuk-bentuk latihan agar kram itu bisa sembuh. Kalau masih di area Makassar, bisa kita ketemu. Nanti ada beberapa foto juga, video yang saya coba nanti akan saya kirimkan ke Pak Moderator. Atlet tenis itu usianya kemarin usia sudah sudah usia 51 tahun. Dia main tenis di Telkom. Kebetulan saya datang. Kenapa? Kakinya sampai diikat-ikat gini-gini. Begitu saya berikan exercise, saya katakan, coba kamu langsung main. Karena saya melihat bahwa bukan di situ masalahnya. Ternyata dia di areanya, di area betis yang bermasalah. Yang keluhannya memang di paha, tapi kontraksinya ada di betis. Begitu saya lihat, saya bilang, coba kamu jalan, coba kamu bermain, ambil raket saya. Dia kaget, dia bisa langsung bermain. Saya melihat bahwa dalam penanganan cedera, kram, kita harus tahu asal-usulnya, bagaimana caranya pada saat dia mendapatkan kram atau cedera, itu yang harus saya tahu. Ketika dia ceritakan, baru saya berikan perlakuan-perlakuan sehingga dia bisa tertolong. Akhirnya apa? Bapak itu sudah bisa bermain tenis sampai sekarang. Alhamdulillah. Berkat ya kuasa Allah Subhanahu wa taala, lewat itu tadi saya diberikan kemudahan untuk mengerjakannya. Jadi tentang fisioterapi ini kemarin juga saya kebetulan ya di PSSI itu saya yang dikirim dari Sulawesi Selatan untuk melakukan pelatihan di Aramposo di Malang. Kemudian ada juga ikut saya pelatihan di Quantum Touch di Jakarta kemarin tentang penyembuhan dalam diri sendiri. Jadi ada beberapa. Sehingga saya berani mengambil ini Pak tentang materi ini karena beberapa juga saya ikuti. Kemudian di Desember tahun lalu saya adakan pelatihan penanganan cedera di hotel di Hotel Aswin. Pesertanya itu lebih 100 dari pelatih-pelatih futsal saya Kota Makassar. Jadi saya himpun karena kenapa pelatih-pelatih futsal harus tahu bagaimana menangani kram, bagaimana menangani cedera sehingga atlet tersebut bisa tertolong dengan baik. Saya kira itu pengalaman-pengalaman dan beberapa yang pernah saya ikuti sehingga saya berani mengambil materi ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hasim telah memaparkan materi terkait dengan penanganan kram saat berolahraga. Kita lanjut dengan diskusi. Saya lihat sudah banyak pertanyaan yang masuk ini. Pak Dr. Hasim, ada dari kolom chat, ada juga dari Raisem. Kita mulai dari
kolom chat terlebih dahulu. Pertanyaan pertama dari Pak Abdul Salim. Pertanyaannya, apakah kram itu berasal dari asam urat atau penyakit? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Bapak Dr. Hasim. Persilakan. Jadi kalau kram itu saya sudah jelaskan tadi, adanya kontraksi. Ya, kalau kram. Jadi kalau asam urat itu kan itu penyakit. Ya, cuman keadaan ini dimunculkan secara tiba-tiba. Orang yang memiliki riwayat asam urat terus dia melakukan aktivitas itu bisa juga kena kramnya. Cuma persoalannya adalah asam urat itu kan tidak bisa diurut. Tidak bisa diurut. Yang harus didisiplinkan adalah ya makanannya. Yang kedua ya harus aktivitas bergerak banyak, berjalan atau apa. Sehingga saya sampaikan bahwa untuk menghindari itu yang paling utama adalah ikuti tadi tips-tips itu ya. Lakukan pemanasan dengan baik, baru Bapak bisa melakukan aktivitas yang baik. Sehingga kram itu yang tadi kita temukan, tidak kita dapatkan. Kalau misalkan kita temukan kram, di saat orang yang sama dengan penyakit asam urat, saya katakan tadi, jangan panik, riliskan badan. Riliskan, kalau misalkan di area betis, itu sudah ada tadi tipsnya. Ya, riliskan, diangkat, kemudian salah satu kakinya yang digerakkan. Jadi jangan yang misalkan ini kaki kiri nih yang bermasalah nih, ya. Jadi kaki kanannya ini yang ditarik gini. Kaki kanan yang ditarik biar dia menarik dengan sendirinya supaya dia bisa kembali. Setelah itu turun. Nah, ini lagi yang ditarik secara perlahan turun. Sudah itu ditarik secara tiba-tiba ke depan kayak gini. Tarik kakinya banyak otot supaya dia tidak terjadi gesekan tadi, karena yang tadinya itu yang otot itu dia akan memendek. Nah, bersentuhan itulah yang harus kita lakukan. Jadi caranya seperti itu, menjauh. Dengan diri sendiri bisa kita lakukan, ya. Yang kedua dia angkat lebih tinggi satu. Harus ada yang bantu. Ada yang bantu ketika itu yang menjadi kram di betis itu tadi. Nah, asam urat ini ya kita harus banyak bergerak Pak. Jangan banyak makan terus yang enak-enak, lupa bergerak. Padahal tubuh juga ini punya keinginan untuk bagaimana disehatkan. Dengan cara itu tadi kita melakukan aktivitas apa saja, mau jogging, jalan-jalan biasa. Nah, kalau aktivitasnya itu minimal ya, kalau untuk usia-usia lansia ya kalau bisa 30 menit ke atas lah. 30 menit kita lakukan exercise di mana saja kita berada, enggak usah tinggi. Ya, 30 menit kemudian depan rumah bolak-balik atau apa, itu harus kita lakukan. Sehingga suhu tubuh ini naik dan kondisi badan kita makin bugar. Jadi kadangkala kita enak makan tapi lupa membakarnya. Membakarnya lewat apa? Akhirnya lemak bertumpuk. Akhirnya kita lupa dan kita sendiri yang sangat sulit untuk melakukan exercise karena berat badan badan tambah membesar, berat badan tambah meningkat. Kalau berat badan tambah meningkat, maka kerja otot kita tuh semakin tinggi. Ketika dia semakin tinggi, maka otot itu stres. Nah, karena kenapa? Bebannya yang berlebihan. Oleh karena itu, saya harapkan kepada Bapak Ibu, perhatikan makannya, perhatikan olahraganya. Ya, itu mungkin tips saya untuk Bapak yang tentang asam urat itu, karena asam urat itu tidak boleh diurut. Ya, tidak boleh diurut. Tapi ketika dia bersamaan dia kram, lakukan itu tadi dengan relaksasi. Direlaks, disekin-sekin, digoyang-goyangkan, disekin, ini namanya disekin, digoyang-goyangkan supaya dia bisa melepas, ya, tidak tertempel. Akhirnya dia kembali rileks, kembali dia merasa nyaman. Begitu merasakan nyaman, terasa nyaman dirasakan, sudah tidak sakit, barulah kita lakukan aktivitas. Yang saya katakan yang parah banget itu dia harus diistirahatkan. Karena dia ada terjadi kontraksi yang berlebihan sehingga ototnya sobek. Nah, itu yang bisa diistirahatkan. Itu nanti pulih betul ototnya, baru dia disingkang untuk melakukan aktivitas. Karena beda aktivitasnya atlet dengan
bapak-bapak ibu yang hanya untuk bagaimana mempertahankan derajat kesehatannya, kebugarannya, sehingga betul-betul merasa nyaman. Mungkin itu Pak Moderator. Oke, terima kasih. Kemana Pak Abdul Salim? Jawabannya kita lanjut ke pertanyaan kedua, masih di kolom chat dari Pak Basri. Sepertinya pertanyaannya ini sudah terjawab oleh pemateri tadi, betul. Apa yang menyebabkan kram tiba-tiba terjadi sewaktu berolahraga. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga oleh Pak Edi Mojokerto dengan pertanyaan, umur saya 70 tahun, berat badan 49, tinggi 168. Saya tiap hari jalan kaki atau bersepeda 2 jam. Kalau puasa jalan kaki, kalau tidak puasa bersepeda. Saya penderita diabetes. Pertanyaan saya, apakah masih diperbolehkan saya melakukan olahraga? Di porsinya sudah saya sebutkan di atas. Terima kasih. Jadi kalau khusus untuk usia-usia ini, ya yang harus diperhatikan itu Pak, ada kontrol denyut nadi. Saya selalu mengatakan denyut lihat justru bisa korban. Kenapa ada orang tiba-tiba dia meninggal atau apa di saat berolahraga? Karena dia sudah melebihi, ya, overtraining, ya, sudah melebihi beban batas, sehingga orang tersebut tidak bisa tertolong. Oleh karena itu, kalau kita mau melihat usia seperti itu, lihat denyut nadi Pak. 220 dikurang usia, dikurang 10%. Kalau sudah melewati itu bahaya. Contoh misalkan usia anak itu 20 tahun. Berarti 220, berarti 200 dikurang lagi 10%. Berarti denyut nadi maksimal anak itu untuk melakukan aktivitas antara 170 sampai 180. Kalau melewati 180 itu sudah overtraining itu. Makanya hati-hati. Ada rumus Pak yang dilakukan. Kalau Bapak tadi tentang tinggi badan atau apa, ini itu karena ada juga rumusnya itu, ya, untuk berat badan ideal. Nah, kemudian yang Bapak jelaskan tadi itu sampai berjam-jam karena sudah membiasakan diri melakukan itu, membiasakan diri, sudah terprogram sehingga dia tidak menimbulkan kelainan karena sudah terbiasa. Tetapi ingat Pak, suhu Bapak juga harus diperhatikan, mulai dari istirahatnya Bapak. Jangan melakukan hal yang seperti itu tadi karena sudah terbiasa. Tapi ingat juga bagaimana masa istirahat Bapak, kondisi Bapak malam itu pada saat bagaimana tidurnya atau apanya. Tapi yang paling bagus yang dikontrol itu Pak adalah denyut nadi. Inilah adalah kontrol untuk kita semua Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau melakukan aktivitas, biasakan periksa denyut nadinya ketika melakukan aktivitas. Kalau misalkan sudah ini, istirahat. Jangan melebihi dari beban maksimal itu tadi. Kapan Bapak melebihi, itu tadi akan terjadi overtraining itu sendiri. Ini kontrol Pak. Sehingga ya kita bisa menyebutkan derajat ya kebugaran yang baik. Jadi jangan dipaksa. Untuk Bapak yang usia 70 tahun lakukan aktivitas, tidak perlu yang ini 10 menit, Bapak istirahat lagi. Porsir Pak, yang penting kebugarannya terjaga dengan baik, pola makan dijaga dengan baik, pola istirahat harus dijaga dengan baik. Itu saran saya Pak ya, untuk Bapak yang usia 70 tahun sampai 2 jam itu perlu dikurang-kurangi sedikit Pak, karena melihat dari usia, tapi bukan semerta-merta menghalangi aktivitas Bapak, tidak. Kalau misalkan kontrolnya masih bagus dengan aktivitas yang saya katakan tadi itu masih bisa lakukan. Oleh karena itu dalam berolahraga itu harus dikategorikan 3 dari rendah, sedang, tinggi. Kalau kita ini rendah ya berapa menit, kemudian sedang sudah masuk zona itu tadi sampai 40 menit. Kalau tinggi itu sudah 1 jam ke atas Pak, sudah 1 jam ke atas. Kita aja ini yang usia 40 tahun secara teori itu
Ya minimalnya 40 menit kalau usia kita. Tapi kalau usia-usia yang 70 tahun, yang tadinya hanya untuk menjaga kebugaran, ya bukan menjadi atlet atau apa, itu harus betul-betul dikontrol. Itu masukan saya Pak untuk Bapak. Ya saya tahu kalau sampai 2 jam, berarti Bapak sudah melakukan berulang-ulang, sehingga rasa itu kita tidak temukan namanya rasa lelah, tetapi tetap dikontrol. Sesuai dengan teori, kalau kita melakukan secara berulang-ulang, maka terjadi otomatisasi gerakan. Itu yang saya maksud, otomatisasi gerakan, Bapak bisa melakukan 2 jam, karena sudah sering melakukan gerakan-gerakan itu. Coba kalau kayak yang lain melakukan 2 jam, pasti tidak bisa, karena kenapa? Dia tidak pernah melakukan gerakan secara sampai betul-betul dia dapatkan. Karena kalau Bapak tidak sampai itu, ada merasa kekurangan, aduh, saya ini berolahraga belum sampai ini karena belum saya temukan. Nah, tetapi ingat Pak, jangan diikuti emosionalnya, tetap dikontrol lewat denyut nadi tadi itu. Terima kasih Pak. Pertanyaan sangat bagus. Terima kasih. Lanjut Pak Moderator. Jawabannya kita lanjut ke raise hand. Di raise hand ini ada 5 orang. Jadi yang pertama kita pilih Pak Iso Pagino. Pada Iso Pagino, silakan mengajukan pertanyaan Bapak. Semangat pagi, Dr. Hasim. Pagi. Semangat. Dari Yogyakarta. Pak Dr. Hasim, setelah apa yang dijelaskan tadi memang benar. Jadi yang kram pada waktu olahraga, seperti kami dulu sepak bola juga jogging, tapi penanganan kramnya itu alhamdulillah bisa teratasi. Tapi 6 bulan ini saya justru kramnya itu pada waktu malam hari waktu tidur. Contoh, jadi waktu tidurnya tahu-tahu bangun kram di betis bawah belakang, dan juga di paha. Kami juga usahakan berdiri sambil kayak melipatkan kaki, bahkan sampai 100 jam tidak berhenti sakitnya. Nah, itu bagaimana yang sebenarnya untuk penanganannya? Karena setelah itu dokter, itu 1 hari 1 malam bekasnya itu sakitnya luar biasa, tidak hilang-hilang. Terima kasih atas pencerahannya, Dr. Hasim. Salam sehat. Iya. Langsung dijawab Pak Dr. Hasim. Moderator, yang pertama begini Pak. Ada beberapa cara yang harus dilakukan sebelum tidur. Ya, yang pertama itu adalah sebelum tidur itu minum air mineral Pak. Karena pada saat tidur itu ya organ-organ ini dia bekerja. Ya, kita tadi dia bekerja. Oleh karena itu harus minum dulu lebih awal. Yang kedua, perhatikan AC. Ya, ini juga AC jadi pemicu biasanya karena kedinginan atau apa. Ini yang menjadi persoalan juga. Sehingga biasa terjadi kram-kram. Nah, itu ya. Untuk melakukan penanganan pada saat kram di saat malam hari, Bapak jangan panik. Jangan panik. Kemudian yang pertama, ambil bantal, Pak. Ambil bantal, terus bantal itu disimpan ya bawah lutut, jadi dia tinggi. Sambil Bapak melakukan shaking, dirilekskan. Dengan sendirinya akan kembali, Pak. Dengan sendirinya akan kembali. Yang kedua, yang Bapak lakukan tadi sama dengan tadi, luruskan badan, luruskan kaki. Kemudian yang kaki kiri misalkan kram, yang kaki kanan itu yang ditarik ini, Pak nih. Ini kaki kiri nih. Jadi yang kaki kanannya itu yang ditarik ini. Ini yang dirilekskan. Kemudian kembali. Kemudian setelah itu yang kiri diluruskan kayak gini. Sampai dia merasa nyaman, kembali lagi. Jadi jangan panik. Lakukan itu sampai beberapa kali. Kemudian lakukan lagi yang saya katakan, ambil bantal. Kemudian lakukan shaking. Nah, sambil minum air mineral. Itu dengan sendirinya akan hilang, Pak. Iya. Insya Allah kejadian-kejadian itu akan mengurangi nantinya di hari-hari berikutnya. Tapi pada prinsipnya, Pak, ya AC
harus betul-betul dikontrol. Termasuk juga kipas angin. Ini yang biasa juga. Apalagi kalau Bapak sering melantai. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi itu tips-tipsnya Pak untuk bagaimana menangani kram di saat malam hari. Jadi ambil bantal. Seandainya praktek langsung ini saya bisa praktekkan langsung Pak. Itu bisa diperlihatkan caranya. Bagaimana menangani di saat malam hari. Nah, jadi dia karena memendek secara tiba-tiba. Padahal ini tidak ada aktivitas. Ya, tidak ada aktivitas, tidak berolahraga. Tapi itu tadi yang harus diperhatikan. Mungkin penyebabnya karena yang pertama kondisi AC yang harus dikontrol dengan baik Pak. Yang kedua harus minum air mineral sebelum tidur ya, minum air mineral. Nah, yang ketiga tetap juga lakukan stretching dulu sampai ini betul-betul baru Bapak tidur. Begitu juga bangun, luruskan dulu baru jalan. Cuma karena pertanyaannya adalah secara tiba-tiba tengah malam tiba-tiba kram, salah satu caranya itu tadi ambil bantal yang kram tadi itu disimpan. Jadi dia agak meninggi sehingga dia mengarah ke jantung. Jadi tinggi sebelah, jadi ini dilipat nih. Ini disimpan, ini lutut nih, ini lutut. Ini lutut, ambil bantal. Nah, dia ini akan memendek begini. Memendek, sorry ya. Mendek. Jadi dia agak tinggi sehingga dia dileleskan. Kemudian yang kedua, ambil betisnya kayak gini Pak, di stretching. Di apa namanya? Di shaking. Shaking kembali terus. Jangan diurut ya Pak. Tolong jangan diurut ya Pak. Cuma di shaking-shaking. Shaking kembali. Insyaallah dia akan kembali normal. Seperti itu Pak, cara penanganan kram di malam hari. Kebetulan dokter, terima kasih. Tidak ada AC di rumah, jadi sejak dulu tidak pernah pakai AC. Tapi untuk yang setelah kram itu rasa sakitnya gimana dok? Untuk supaya kan itu setelah kram, akhirnya 1-2 hari itu bekasnya nggak hilang-hilang. Dok, bagaimana caranya supaya ya paling nggak cepat hilang ya lah. Ya, makanya saya katakan tadi pada saat kram coba Bapak lakukan tadi yang saya katakan, ambil bantal Pak. Ambil bantal, kemudian yang kedua itu di shaking. Betisnya itu. Di shaking, jangan diurut ya Pak, di shaking dengan baik. Dia akan nanti dengan sendirinya akan melepas. Melepas dari itu karena dia akan tempel nih. Dia menekan. Dia ini sepertinya ada kontraksi. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita lakukan pengurutan. Yang harus dilakukan adalah shaking biar dia rileks kembali sehingga tidak terjadi kontraksi di otot betis itu. Itu salah satu cara. Mudah-mudahan dengan cara ini Bapak bisa lakukan. Coba. Kemudian yang kedua, biasakan Bapak di saat mau tidur minum dulu. Minum air mineral. Ya, ini mudah-mudahan tips ini saya berikan bisa menjawab keluhan Bapak. Dicoba dulu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Dr. Hasim atas pencerahannya. Siap Pak. Siap Pak. Siap. Terima kasih Pak Iso Pagino. Kita lanjut ke raise hand kedua. Ada Pak Beni Juniardi. Pada Pak Beni Juniardi kami persilakan. Selamat pagi Dr. Hasim. Pagi Pak, pagi sehat selalu Pak. Ya, suara saya cukup terdengar ya, mudah-mudahan jaringannya bagus ini. Cukup Pak. Oke. Cukup Pak, cukup. Dok, yang mau saya tanya gini Dok, Dr. Hasim, saya ini usia 58, ya usia 58, ya, Pak. Berat badan 76, tinggi 173 ya. Nah, saya biasa olahraga 4-5 kali seminggu Dok. Atau 1 jam setengah lebih ya. Kebanyakan jogging dan lari ya, jogging lari ya. Itu udah dilakukan saya sudah 6 tahun lebih Dok. Iya Pak. Dilakukan 6 tahun lebih. Nah, dan saya juga sekali-sekali dulu suka ikut event-event maraton lah. Ya, walaupun di 21 kilo maupun di 42. Nah, ini Dok, kurang lebih 2 bulan ini saya mengalami sakit di telapak kaki kanan Dok. Tahu. Iya. Terasa sekali pada saat bangun tidur dan atau pada saat jalan. Itu sudah kondisinya sudah sangat mengganggu karena tidak nyaman dan mengganggu jalan secara normal gini. Hal ini muncul apabila setelah saya melakukan olahraga jogging atau lari Dok.
Kalau olahraganya jalan kaki, tidak begitu terasa sakit gitu. Nah, itu kira-kira kenapa ya dok ya? Kenapa? Apa saya perlu ke dokter umum? Kalau ke dokter umum nanti dikasih obat apa kira-kira gitu? Apakah hanya dikasih obat sakit saja? Apa saya harus istirahat dulu olahraganya? Nah, dan sepatu saya juga sebenarnya sudah dipakai ini dok, sudah dipakai lapisan itu kan? Ada di mall-mall atau di toko olahraga ada itu sepatu yang apa? Lapisan buat itu ya supaya saya pikir soalnya kan kurang bagus gitu kan? Saya tambah lagi gitu. Mohon pencerahannya dok gitu. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Ini yang pernah saya dapatkan kebetulan keluhan Bapak itu tenis sama dengan usia Bapak. Dia pemain tenis dari sebelumnya sampai dia mengalami seperti itu. Kejadian di tumit sampai dia merasakan kok tumit yang sakit caranya Bapak menindis beda, bukan di tempat yang tumit. Nah, iya beda. Kenapa? Karena Bapak kan selama ini kontraksinya, aktivitasnya selalu tinggi sehingga Bapak lupa. Masa terjadi ketika kita melakukan aktivitas, setelah melakukan aktivitas sudah rasa lupa peregangan. Yang harusnya betul-betul peregangan kembali dengan baik Pak, dengan baik gerakan kakinya atau apa kembalikan semula. Karena ini kan tadi otot sudah dilakukan. Ya paling tidak dikembalikan dengan baik, dengan normal. Begitu suhu badan sudah mulai mendingin kembali, kita kembalikan sehingga beban-beban tadi itu yang kita temukan tidak terjadi penumpukan. Karena Bapak itu pada prinsipnya munculnya asam laktat itu Pak, kelelahan yang berarti yang Bapak tidak lakukan dengan peregangan dengan baik sehingga muncul secara tiba-tiba. Akhirnya apa? Ya sakit. Ya itu tadi sakit karena bertumpuk. Apalagi bertumpuk pada saat lari. Lari itu kan membawa berat badan Pak. Berat badan. Sehingga condong badan ke depan. Ketika badan condong badan ke depan, beban daripada itu yang menanggung itu mana? Pasti kaki tumpu. Masuklah di lutut, masuk di tumit. Itu semua menjadi penyebab sehingga tumit Bapak itu merasakan agak keluhan. Oleh karena itu biasanya saya lihat seandainya Bapak ada di sini, saya bisa lakukan exercise, saya bisa melakukan treatment. Saya cukup lihat di betisnya Bapak bagian depan. Saya tindis itu pasti sakit. Coba Bapak, mana Bapak kakinya Bapak? Tindis di atas sekitar dok, saya sakitnya bukan di betis, saya sakitnya di telapak kakinya dok. Betul Pak, betul. Itu telapak kaki. Tapi rangsangannya ada pada di betis depan. Coba Bapak tindis pasti merasakan sakit. Ketika Bapak tindis, telapaknya itu hilang sakitnya. Karena kenapa? Itu yang bertumpu Pak. Sehingga kenapa peredaran darah Bapak tidak lancar. Coba perhatikan Bapak, luruskan badan. Coba ya. Ditindis saja Pak. Di bagian betis depannya, bagian depannya, yang depan, ya kakinya yang di bagian depan. Tindis itu 1 jengkal dari mata kaki, bagian depan, bukan belakang ya. Itu pasti sakit. Itu sakit itu Pak, karena itu yang dipakai bertumpuk. Itu yang mau dirilekskan sehingga peredaran darah Bapak itu bisa berjalan dengan baik. Kenapa dia sakit? Karena dimungkinkan peredaran darah tidak sampai ke situ. Sehingga itu menyebabkan ada penyumbatan. Karena penyumbatannya ini yang menyebabkan gangguan ada pada telapak kaki Bapak. Coba kalau bermasalah dengan persendian, Bapak tidak mungkin jalan. Logikanya kan begitu Pak? Iya. Karena Bapak bisa jalan secara tiba-tiba dia merasakan nyeri, berarti kan ada sesuatu. Nyeri itu diakibatkan karena apa? Peredaran darah tidak lancar. Bisa ini ikat ini pakai apa namanya karet ya, tangan ikat, darahnya kan tidak lancar. Ini tidak terasa biasanya kan Pak. Ya seperti itulah. Caranya dilekskan, saya periksa karena Bapak sudah katakan, saya curiganya tadi alas sepatu
Tapi Bapak sudah katakan saya sudah ganti. Saya sudah ganti alas kakinya. Yang paling utama pada saat sudah melakukan aktivitas Pak, peregangan yang baik. Peregangan baik. Jangan panik Pak. Jangan panik, peregangan baik. Tidak usah banyak minum obat yang lain Pak. Cukup dileleskan. Paling bagus itu kalau kita main di kolam renang. Rilekskan saja. Di kolam renang itu bisa menetralkan Pak. Dileleskan di pinggir kolam itu kita gerakkan kaki gini. Sehingga telapaknya itu bisa betul-betul menyesuaikan. Nah, karena mungkin adanya penumpukan di situ asam laktat yang berlebihan sehingga itu merasa nyeri. Jadi kita lakukan rilis ya. Sama kalau engkel, biasanya saya suruh orang melakukan treatment di air. Itu lebih bagus. Karena air itu kan rata. Dia bisa bentuk dengan dirinya sendiri, membalikan posisinya dengan baik. Itu Pak, salah satu masukan supaya tidak terjadi lagi yang Bapak keluhkan. Paling tidak kalau Bapak sudah melakukan aktivitas, kan biasanya begini nih Pak. Kalau kita sudah jogging, sudah berjam-jam, kadang lupa peregangan. Sudah berkeringat. Padahal ini yang biasa yang menjadi masalah. Kita tidak kembali sehingga apa? Otot yang tadi sudah berkontraksi, kita tidak riliskan kembali. Akhirnya dia menumpuk. Nah, inilah yang menjadi masalah besar biasanya orang-orang yang lupa. Karena dia anggap sudah keringat, lupa peregangan. Padahal kan ada dua. Pemanasan dan peregangan. Harus dikembalikan. Itu masukan saya Pak ya. Luar biasa itu Pak kalau Bapak seumur itu masih aktif untuk jogging, masih aktif untuk beraktivitas. Sekarang ini juga saya tangani futsal untuk semansa satu alumni sama satu semua 4. Usianya seperti Bapak yang saya latih. Ya, saya temukan juga keluhan yang sama. Alhamdulillah dengan saya treatment sedikit demi sedikit sudah mulai membaik. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Sepertinya Pak Beni keluar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di kolom chat. Pertanyaan dari Pak Ngamidin Ameng. Pertanyaannya itu, apa penyebab kram pada jari kaki waktu malam hari? Apakah gejala stroke yang pernah saya lakukan, bangun dari tidur diurut betis dengan memakai salet pemanas seperti GPU atau cengkeh? Jadi seperti itu pertanyaannya Pak Dr. Hasim. Apa itu pertanyaannya? Ya, apa penyebab kram pada jari kaki waktu di malam hari? Apakah itu gejala stroke atau bagaimana? Iya. Jadi kalau kram itu ya itu tadi saya katakan mungkin yang salah satunya itu adalah suhu AC yang kedinginan ya. Itu yang harus diperhatikan Pak. Yang kedua ya harus perhatikan juga pada saat sebelum tidur minum air mineral supaya bisa kembali dengan baik. Karena kalau kram-kram itu biasanya sih yang orang ya yang pertama mager, malas bergerak. Nah, itu salah satu pemicu juga Pak. Yang kedua ya makanan yang tidak terkontrol. Makan-makan tapi tidak diimbangi dengan gerakan-gerakan yang pada mulanya adalah melakukan exercise untuk bagaimana meningkatkan kebugaran jasmaninya. Itu salah satu. Kalau ini sudah dipenuhi tentang itu tadi, ya saya selalu berasumsi makanan harus betul-betul dikontrol dengan baik. Pilih makanan yang sesuai, jangan mengikuti nafsunya, yang jelas terkontrol. Apalagi di usia-usia sekarang ini kita harus banyak kontrol. Ya, karena itu harus banyak kontrol, juga kita harus banyak melakukan exercise. Kalau misalkan tadi sudah saya jelaskan lebih awal kalau terjadi kram atau apa, Bapak bisa lakukan apa yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kalau terjadi kram di jari-jarinya tadi itu ya yang paling selalu saya katakan AC-nya harus dikontrol dengan baik, penggunaan kipas angin kalau bisa dikurangi, jangan langsung ke badan, paling tidak mantul ke tembok lah. Ya, paling tidak begitu. Yang ketiga,
Jangan biasa melantai, tidur di lantai atau apa. Ini juga penyebab salah satunya. Mungkin itu Pak Moderator. Ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Hasim. Semoga jawaban pertanyaan dari Pak Kamilin Amin terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di kolom chat. Ada Ibu Sri Lesti Jorini, ada 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama sudah terjawab dari awal materi. Untuk pertanyaan kedua, pertanyaannya yaitu, apakah kram yang terjadi bisa berpengaruh atau menjalar ke yang lain? Pertanyaan yang ketiga, apakah sering kram itu bisa disebabkan karena kurang vitamin? Oke, kami persilakan Pak Dr. Hasim untuk menjawab. Yang pertanyaan kedua apa tadi, Pak? Pertanyaan kedua, apakah kram yang terjadi bisa berpengaruh atau menjalar ke yang lain? Oke. Kalau tentang kram itu sendiri, ya, kalau kram itu sendiri, biasanya ya yang dilakukan aktivitas itu pada area itu saja. Ya, area itu saja. Nanti ketika itu bisa berkembang ketika orang tersebut panik. Paniknya itu biasa juga secara tiba-tiba yang lain juga ikut serta. Tapi pada prinsipnya selama ini saya lihat, kalau kramnya di sebelah kanan, ya itu yang dialami pasti sebelah kanannya. Oleh karena itu, ketika kita menemukan seperti itu, selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa jangan panik, tetap direlekskan badan, kemudian lakukan shaking. Shaking-nya itu tadi. Sehingga kemudian atur napas dengan baik, minum air mineral. Nah, itu ditenangkan, jangan panik. Karena dengan panik itu yang lain juga bisa berpengaruh. Karena itu saya rasa kalau kram yang kaki kanan misalkan itu, biasanya semua di kaki kanan itu yang bermasalah. Oleh karena itu, ya kita harus betul-betul rilekskan, lakukan shaking dengan baik dan benar, selalu mengarah ke jantung. Jadi shakingnya ke jantung, diantar. Nah, seperti itu mungkin Pak Amin. Yang kedua, ya minum vitamin ya, vitamin untuk bagaimana penyuplai untuk ke seluruh badan. Ya, mungkin itu Pak Amin. Oke, terima kasih Pak Dr. Hasim. Semoga pertanyaan dari Ibu Sri Lesti Jorini terjawab. Kita lanjut pertanyaan berikutnya melalui raise hand. Ada Ibu Sudadariyati. Kepada Ibu Sudadariyati, kami persilakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudadariyati dari Surabaya. Siap, Bu. Saya berusia 62 tahun, dokter. Masih saya muda? Oh? Masih muda, Bu, dokter. Bu. Oh, terima kasih, dokter. Iya, enggak, dokter, ini saya gini, yang saya alami dulu sebelum pandemi, saya merasa atau saya itu enak melakukan olahraga secara rutin karena olahraganya kan konvensional. Di samping kita ketemu teman, apa itu semangat kan kita itu olahraganya. Nah, terus ya setelah pandemi itu kan olahganya tuh biasanya tuh kita sering mengikuti webinar gitu ya dokter. Nah, biasanya saya itu agak kurang maksimal, jadi kurang semangat gitu. Nah, yang saya tanyakan sejauh mana yang tadinya saya tuh sudah merasa ketahanan tubuh saya itu baik. Nah, terus kalau saya ogah-ogahan olahraga itu karena di webinar itu nggak seberapa semangat kalau saya ngikuti gitu loh dokter. Itu seberapa jauh atau seberapa persen sih bisa menurunkan ketahanan tubuh diri saya gitu. Nah, terus yang satu lagi dokter, maaf ini 2 pertanyaan. Saya pernah mengalami kram kaki kanan. Terus ada yang menyarankan, coba kaki kiri angkat lurus. Nah, itu saya lakukan. Ternyata itu ya apa karena kebetulan atau gimana terus hilang dokter. Nah, itu kalau menurut dokter boleh nggak itu dilakukan? Dan itu maksudnya tuh mengkhawatirkan apa memang itu benar gitu. Terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertanyaan terakhir ini saya sudah jelaskan tadi. Kalau diangkat 1, berarti kan itu sudah direlekskan, Mbak.
Jadi agak tinggi sebelah. Saya, Bu. Iya, siap Bu. Ya, Sorry ya. Jadi ya, Dok. kalau misalkan sudah ditinggikan saat itu Bu, itu salah satu cara untuk merilekskan badan. Jadi dia kembali. Saya jelaskan lebih awal tadi itu, kalau dia saat ini ditarik satu ke atas, ini akan lebih dimudahkan. Sehingga yang sebelah kiri ini dirangsang untuk dirilekskan. Karena kalau dia rata, dia tidak ada pembanding. Tapi kalau kita tarik sebelah satu itu, dia kan posisinya tinggi, ini mengarah ke jantung, ini langsung bisa menetralkan. Itu salah satunya. Itu metodenya Bu, untuk bagaimana. Tapi yang kram kaki loh dokter, yang kram kaki. Iya, tapi maksud saya kan kaki saya tidak mungkin saya angkat. Tidak mungkin saya angkat kaki saya Bu, bisa menjelaskan. Ya, saya contohkan kaki. ini tangan kanan ini adalah, ini tangan kanan adalah kaki kanan. Ya. Yang kirinya tadi itu diangkat sebelah. Itu supaya ini bisa direleskan. Ini sebenarnya untuk direleskan sebelah kiri. Itu metodenya bagus itu Bu. Nah, yang kedua setelah lakukan itu tadi, kalau misalkan masih berlanjut masih ini, bisa dibantu dengan menggunakan tangan. Ini telapak tangan ini pas di tumitnya Ibu. Di tumitnya Ibu, kemudian ditarik menggunakan, ini rapat ini. Yang tangan itu tadi. Nah, terus ditarik ke depan. Nah, begitu. Ditarik ke depan. Jadi ini sikunya ini ditarik ke depan. Ini menarik ini. Jadi bukan tangan yang menarik itu ujung kaki begini, bukan. Tetapi ini yang mendorong ke depan. Dia lebih nyaman. Ketika dia merasakan nyaman, dia tahu, oh sudah baik, sudah baik. Nggak boleh juga terlalu dipaksakan, bisa sobek Bu. Sobek. Karena dia ini kan memanjang, kemudian kita usahakan dia terpisah. Jadi kita dorong dia yang baik, begitu dia merasa nyaman, baru kita lepas. Jangan dipaksakan, di luar dari sumbunya. Ini yang biasa menjadi sobek. Nah, itu hati-hati juga itu. Nah, karena itu, kalau Ibu, selalu saya katakan tadi, kalau terjadi kram, jangan panik. Jangan panik. Rilekskan aja, karena dia akan sendirinya akan hilang. Karena Ibu bukan aktivitas tinggi. Beda kalau atlet. Atlet itu karena dia paksa di luar dari sumbunya, itu yang terjadi kram, akhirnya sobek. Kalau dia sobek, dia harus diistirahatkan sampai berminggu-minggu, 2 minggu. Nanti jaringannya sudah bagus, baru kita suruh aktif untuk berolahraga. Kalau kayak Ibu tadi, misalkan tadi ngumpul nih sama teman-temannya nih banyak, Ibu ya, banyak. Ada yang selalu biasa melihat keinginan lebih baik dari dia, sehingga dia lakukan yang tadinya berputar 5 kali, saya bisa sampai 7 kali. Kamu usia 61 tahun kok, saya bisa 7 kali, kamu cuma 6. Nah, biasanya ada kebanggaan tersendiri. Nah, inilah yang mendorong biasanya orang yang mau berlomba-lomba sehingga keluar daripada kemampuannya, sehingga terjadi tadi itu kram atau apa karena kontraksinya, daya ininya berlebihan. Nah, itu biasanya Bu, saya melihat. Apalagi kalau rame-rame lari, tanpa disadari lupa tadi yang saya katakan pemanasan yang baik atau apa, karena sudah jalan temannya, langsung ikut, padahal dia tidak melakukan pemanasan yang baik. Setelah kita lakukan, kembali peregangan Bu. Jangan kembali ke rumah langsung ambil aktivitas masak apa, peregangan dulu Bu, peregangan dulu, lihat dengan baik, sehingga apa, daya tahan Ibu itu semakin meningkat. Ada biasa saya lihat ibu-ibu ketika sudah lari atau apa, kembali ke rumah semua sakit ototnya, semua sakit, lemas atau memang kalau di awal-awal karena dia masanya pembentukan otot. Tapi kalau dia sudah lakukan berulang-ulang, maka terjadi pemadatan otot. Kalau sudah terjadi pemadatan otot, apapun yang dilakukan, dia bisa lakukan dengan baik dan benar. Nah, seperti itu Bu. Cuman kalau tidak direleskan setelah kita laksanakan itu, itulah biasa terjadi penumpukan. Kemudian di malam hari biasanya orang kram karena tidak peregangan di siang hari waktu melakukan aktivitas. Mungkin begitu Bu jawaban saya. Jawaban pertama belum dokter. Apa itu? Pertanyaan pertama ya, belum. Ketahanan tubuh itu yang sudah baik. Itu kalau kita ogah-ogahan atau enggak rutin lagi olahraganya, berapa persen kira-kira ketahanan tubuh kita itu bisa turun. Untuk memulai lagi itu kan harus start lagi gitu. Betul. Nah, yang harus dilakukan untuk daya tahan, ini daya tahan resepnya, kalau orang sudah bisa melawan rasa jenuh, maka akan tercipta daya tahan. Contoh misalkan, ketika kita melakukan pengitaran lapangan, sudah diprogram dari rumah, saya mau ini 5 putaran aja deh.
berarti harus di mindset 5 putaran. Nanti jangan 3 putaran, aduh saya capek apa. Akhirnya apa? Mempengaruhi semua. Karena sudah didoktrin oleh otak. Bahwa saya tidak bisa lakukan karena ini. Oleh karena itu, salah satu cara adalah rasa jenuh harus dilawan. Supaya daya tahan bisa meningkat. Itu resepnya, Bu. Jadi kalau misalkan Ibu nih, biasanya di rumah, saya tidak bisa angkat itu ember. Berat. Pasti Ibu tidak bisa angkat. Karena sudah didoktrin otaknya. Tapi kalau sudah didoktrin, wah, saya bisa angkat, pasti ada cara ember itu bisa bergerak. Sama juga ketika kita melakukan aktivitas. Kalau sudah di dalam diri sudah terpenuhi, lawan rasa jenuh, itu akan bisa tercipta daya tahan. Karena rata-rata orang yang memiliki daya tahan yang bagus, karena mampu melawan rasa jenuh. Sama juga dalam rumah tangga. Kalau kita mampu lawan rasa jenuh, apa ini kita terima semudahnya, pasti rumah tangganya awet. Terima kasih, dokter. Iya, Bu. Itu mungkin resepnya, Bu. Iya, Bu. Ya. Terima kasih Ibu Sudaryati. Kita lanjut ke raise hand keempat. Ada Ibu Yaya Sugihan. Kami persilakan kepada Ibu Yaya Sugihan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Selamat pagi Pak Dokter, Pak siapa lupa lagi. Pak Hashim, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya usia 73 tahun. Setiap hari saya berusaha untuk olahraga setengah jam. Nah, kemudian kalau tidur, sebelum tidur, sebagaimana anjuran Bapak tadi ya, saya selalu minum air, tapi bukan air mineral, Pak, air putih biasa. Karena air mineral kan ya agak sulit ya. Jadi saya hanya minum air putih biasa. Nah, kemudian saya tidak suka pakai AC dan juga tidak suka pakai kipas angin. Kemudian posisi tidur saya itu flat, jadi rata. Jadi bantal itu tidak tinggi, tidak flat. Dan kadang-kadang saya itu miring ke kanan, miringnya ke kanan. Tetapi pada saat bangun tidur, saya itu selalu di bagian belakang, di bagian panggul itu ya pegel. Jadi itu bukan kram mungkin ya, kaku otot ya. Iya, kaku otot. Iya. Karena kram kan hanya pada betis dan paha. Ya, jadi paha, kaku otot. Itu satu, selalu kaku otot. Sehingga setiap bangun pagi itu saya selalu peregangan dulu. Peregangan dulu baru saya bangun. Nah, tapi tetap aja terasa itu kayak pegel, jadinya pegel sekali. Nah, kemudian sekarang juga kan pandemi ya Pak ya. Jadi selalu pakai Zoom lah. Semuanya serba Zoom. Nah, itu juga selalu sesudah Zoom pasti mungkin karena duduknya kelamaan atau bagaimana. Padahal selang-seling itu selalu saya berdiri, bergerak sedikit, tapi selalu juga begitu. Pegel juga pinggangnya. Itu yang pertama, apa yang menyebabkannya. Kemudian yang kedua, tangan kanan saya, ini tangan, ini jari-jari itu suka kram. 3. Telunjuk, jari tengah, dan jari ini manis. Ini selalu kram. Memang pernah dulu waktu gunting pohon, krek gitu loh. Apa ya? Seperti terpaksa gitu loh ya. Tapi ini udah lama dan itu mungkin efeknya baru ketahuan sekarang. Dan pernah juga makan obat Lanabal untuk mengurangi, tapi nggak ngefek tuh. Nggak ada efeknya, tetap aja kram-kram. Sampai saat ini masih kram. Jadi apa solusinya? Apakah harus dioperasi gitu? Apakah bagaimana? Coba. Terima kasih. Lanjut Bu ya. Coba saya langsung treatment sekarang dari sini. Ibu berdiri. Ibu berdiri. Ibu berdiri. Nah, saya treatment. Mundur selangkah, mundur 2 langkah, mundur 2 langkah. Supaya bisa saya lihat. Mundur 2 langkah, Bu. Stop. Stop ya. Ya. Coba arahkan tangannya yang kanan ke depan. Kanan. Ya. Caranya menyamping begini. Nyamping begini, Bu. Oke, stop. Ya. Coba itu ditarik ke depan. Badan ini tetap di tempat, ditarik ke depan. Gini. Ya, terus. Nah, kemudian angkat ini Bu jari. Angkat Ibu jari kayak gini. Nih, Ibu jarinya. Ibu jarinya.
Stop. Ya, tahan di situ. Ya, tahan di situ. Terus apa yang Ibu rasakan di kaki di tangan itunya yang tangan jari manisnya? Apa yang Ibu rasakan? Ada peredaran darah lancar nggak di situ? Nggak usah dipegang, Bu. Nggak usah dipegang. Lurus saja. Ada rasa regang gitu loh. Ada peregangan. Ada peregangan, Pak. Treatment dari sini. Turun ada itu, Bu. Ini tetap Ibu jari tetap tinggi, ini lurus begini. Ini dilipat yang 4 ini, yang 4 jari dilipat begini. Lihat. Ya. Enggak dilurus jarinya, Bu, ditarik begini. Lurus jarinya gini. Lurus jarinya gini. Lurus. Tarik tarik masuk. Stop ya, stop. Nah, stop. Lurus jarinya, bukan dibengkokkan. Lurus jari kayak gini. Ya. Apa Ibu rasa? Tegang. Berarti kan tidak ada masalah di situ kan? Ya, sudah itu kembali normal, kembali begini, kembali posisi awal. Kembali posisi awal, Bu. Nah, terus lurus begini tangan. Lurus begini tangan. Terus tarik ke depan. Tarik ke depan. Terus gerakan lagi yang 4. Ibu jari tetap. Terus tarik ke depan gini. Terus pertahankan, kembali posisi awal. Kembali posisi awal gini. Ya. Sekarang gini. Kayak tinju. Tarik masuk begini. Ya, terus buka. Cepat bukanya. Kembali. Cepat. Terus, terus. Stop. Pasti berkeringat. Ya, ada rasa sakit di sini. Iya, rasa sakit di situ. Itu saya lihat. Ya, berarti kan ada peredaran darah tidak lancar. Sekarang itu enak itu. Ibu lakukan itu. Nah. Jadi stop. 3 gerakan ya. 3 gerakan. Stop. Kembali, rilekskan. Ya, kembali Ibu duduk. Apa yang Ibu rasa di telapaknya itu? Pasti agak basah. Coba perhatikan telapaknya. Ya. Ada agak basah. Tegang ininya. Ya. Mulai kelihatan dah? Itu yang Ibu harus lakukan. Jadi ini yang penting ini karena Ibu mengalami masalah di sini, ya kan? Ya. Mungkin peredaran darahnya Ibu selama ini tidak lancar di situ, sehingga kalau tidur kram-kram. Ya. Jadi 3 gerakan ya Pak ya tadi? Iya. Ini lurus begini Bu, lurus begini. Ditarik. Iya mau ya. Terus kembali normal. Kemudian tarik lagi, kembali normal. Iya. Ini gini, kemudian begini. Iya. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Karena pasti itu keringat itu. Kalau nggak basah kita punya itu, kalau sudah lancar, ya lakukan. Kiri juga begitu, lakukan. Ya, kalau pemanasan, lakukan juga hal yang sama, ya kan? Gitu. Untuk peregangannya bisa tertarik. Itu salah satu caranya, Bu ya. Kemudian kalau untuk di punggung Ibu itu, ada beberapa macam. Mungkin ada saraf yang terjepit, sehingga itu. Yang kedua juga bisa kita lakukan, cuma karena usia Ibu itu, ya itu setiap ini tarik aja tinggi atau sikunya tarik naik begini. Coba Ibu berdiri lagi. Coba tarik tangan ke atas, dibengkokkan sikunya. Ya begini. Siku yang ditarik naik. Ditarik naik, Bu. Enggak, ke belakang, dia lurus ke atas. Ya. Sikunya ditarik, ya. Terus apa yang dirasa di situ? Iya, tertarik ke atas sikunya. Di pinggangnya tertarik. Ya, gitu. Itu enak itu punggungnya Ibu. Ya, ditahan sampai sekitar 10 detik, turun lagi. 10 kali, 1, 2, 3. Pak, ya turun. Jangan lurus tangannya, gantian. Tapi siku yang dia ditarik, ya gantian. Ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Ya, kiri kanan. Gantian. Ya. Kembali duduk, Bu. Iya. Ya, matur nuwun, Pak. Terima kasih banyak ya.
Makasih banyak, Pak. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu Bang Bu ya. Perbaiki kuda-kudanya, jangan sampai Ibu jatuh. Nah, itu yang bahaya, harus diperbaiki kuda-kuda terus tarik gini ke atas ya. Oke, ya. Iya, tariknya jangan terlalu dipaksa aja, tarik aja sedikit-sedikit biar lurus kita punya. Karena aktivitasnya Ibu Iris saya lihat kalau punggung belakang ya sering angkat-angkat ya, Bu. Iya sih. Ya, itu salah satu karena tunduk mengangkat. Itu yang biasa pemicunya. Iya. Kemudian banyak duduk. Biasanya juga banyak duduk. Banyak duduk karena ikut-ikut webinar pakai Zoom semua sekarang. Biasanya banyak duduk, itu yang menyebabkan banyak duduk, tapi minum air putihnya itu jarang. Kalau bisa, kalau banyak duduk, banyak minum air putih juga, Bu. Ya, itu masukan ya. Makasih ya, Bu. Mudah-mudahan bisa membantu ya, Bu. Ya, makasih banyak, Pak. Ya, makasih. Ya. Terima kasih Bu Yaya Sugihan telah memberikan pertanyaan. Kita lanjut satu lagi pertanyaannya karena mengingat waktu sudah hampir jam 12 di waktu Indonesia Timur di Makassar. Pertanyaan kita lanjut di kolom chat, ada Pak Agustono, Makassar. Pertanyaannya itu, kenapa kalau saya berenang menggunakan gaya bebas baru 2 kali pulang balik sering kram, padahal saat menggunakan gaya dada sampai setengah jam tanpa berhenti tidak terjadi kram. Dan saat terjadi kram di kolam renang, tindakan apa yang paling baik untuk dilakukan? Ini mantap ini pemanasan anunya nih, pertanyaan ini bagus ini, sering kita temukan kram. Beda memang Pak kalau gaya dada dengan gaya bebas. Kalau gaya dada itu lebih kepada yang mendorong ke depan, sementara kerja otot kaki itu tidak terlalu terforsir. Beda kalau gerakan bebas itu karena kakinya lebih dominan dengan lengan, karena ini untuk bagaimana memacu badan ke depan. Sehingga kalau biasanya kita lakukan begini Pak, ya utamanya harus betul-betul dijaga sentakannya, jangan terburu-buru, dirilekskan badan, kemudian gerak kakinya berirama. Ini kadang biasa memicu karena kita paksa sehingga terjadi kram. Yang kedua, kalau ini ditangani dengan baik, kalau misalkan kram pas di pinggir, yaitu di kolam, selalu saya katakan tadi, saya ulang-ulangi bahwa tenang, rilekskan badan, kemudian dilakukan shaking di bagian itu Pak, jangan diurut, jadi shaking. Kemudian yang kedua naikkan satu kakinya, terus itu gerakan tumitnya itu di telapak kaki tangan, terus didorong. Ini bisa membantu untuk bagaimana menyelesaikan kram di air tersebut. Jadi pada prinsipnya Pak Agus, kalau misalkan menangani begitu jangan panik. Jangan panik. Naik ke atas permukaan, rilekskan badan sambil kita goyang-goyangkan di area betis. Kemudian di shaking ke arah jantung. Seperti itu Pak Agus. Jadi kalau misalkan memang beda kalau gaya dada yang gaya bebas Pak. Kalau gaya bebas itu memang lebih kepada bertumpu kepada kedua kaki ini. Bagaimana mendorong ke depan badan lebih jangkauan lebih panjang. Ya, kalau gaya dada itu kita menarik, kemudian kakinya yang dilipat masuk, dia mendorong. Jadi kalau kaki bebas dia begini, kalau gaya kupu-kupu, dia begini. Begitu ini lurus ke depan, otomatis kedua kaki membengkok. Nah, dia beda, dia cuma menarik begini Pak. Kalau gaya bebas kayak gini, sehingga apa? Kontraksi ototnya lebih cepat di gerakan gaya bebas itu Pak. Kalau dilakukan dengan baik pemanasannya, saya rasa kram itu bisa kita hindari sedikit demi sedikit. Mungkin seperti itu Pak Gus. Terima kasih Dr. Hasim. Tadi pertanyaan dari Pak Agustono. Pertanyaan terakhir, mohon maaf kepada seluruh Bapak dan Ibu yang telah memberikan pertanyaan di kolom chat dan di raise hand, karena mengingat waktu nanti pertanyaannya akan dijawab
sebagai kesimpulan, Pak Dr. Hasim mungkin bisa memberikan closing statement kepada Dr. Hasim. Kami persilakan. Baik Bapak Ibu, harapan saya adalah semoga kita semua sehat, berolahraga dengan nyaman, sesuai dengan tujuan kita, yaitu meningkatkan kebugaran jasmani. Yang kedua adalah beberapa tips tadi supaya Bapak Ibu tidak kram, lakukanlah stretching dengan baik dan benar. Setelah melakukan itu kembali tetap lakukan peregangan dengan baik dan benar. Yang ketiga, ketika Anda menemukan kram atau apa, kalau saya sampaikan dan berulang-ulang tadi, jangan panik, rilekskan badan, lakukan shaking dengan baik dan benar, dan kemudian ingat ya, minum air mineral yang cukup di saat berolahraga. Yang kelima, jangan berlebihan dalam melakukan aktivitas. Jangan dipaksakan, jangan mengikuti nafsunya, tetapi tetap dikontrol. Tadi ada beberapa yang suggestion, kontrollah dengan menggunakan denyut nadi. Anda bisa lihat beberapa literatur di internet terkait dengan denyut nadi maksimal. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang memuaskan bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa jumpa langsung dengan nantinya kita bisa praktekkan secara langsung bagaimana mencegah kram, mengobati kram itu. Nanti saya bisa berikan secara khusus. Terima kasih kepada pihak Yakes wilayah Indonesia Timur yang telah mempercayakan saya. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian tadi ada video yang saya tampilkan itu saya ambil dari YouTube yang mudah dijelaskan, itu dari dokter, sehingga itu bisa menjadi pembanding apa yang saya jelaskan sebelumnya, karena lebih banyak literatur itu lebih bagus Pak, demi kebugaran kita bersama. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Hasim MPD telah memberikan edukasi kepada kita semua terkait dengan penanganan kram saat berolahraga. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih juga tadi ada beberapa treatment yang diberikan kepada Bapak dan Ibu. Kami akhiri dan saya kembalikan kepada MC Ibu Almia Tiamir. Pada Ibu Almia Tiamir, kami persilakan. Terima kasih Pak Amin. Mungkin kita sebelum menutup acara hari ini, mungkin kita dapat memilih 5 penanya terbaik. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Hasim bisa memilih. Ya, yang pertama saya lupa tadi itu siapa. Yang pertanyaan itu terkait dengan yang Bapak dari Jakarta. Bagus pertanyaannya tadi. Dengan Pak siapa dong? Pak yang menyangkut masalah usia yang 70 sekian tahun. Itu bagus pertanyaan ini tadi itu. Saya lupa catat. Yang saya jelaskan tentang denyut nadi maksimal, ya, dan maksimal. Yang kedua, ibu yang pakai jilbab putih tadi, lupa namanya. Oh, ya. Ibu Daryati. Ibu Daryati dari Surabaya ya, itu ya. Surabaya. Iya. Yang ketiga dari Makassar. Dari Makassar. Iya, yang membandingkan antara gerakan yang daya Yaya Sugihat. Iya, itu bagus pertanyaan itu. Yang keempat tadi itu juga si Pak itu yang memberikan contoh yang tadi yang ikut maraton, itu bagus. Pak Beni Januari. Pak Beni Januari, itu bagus itu pertanyaan tadi itu. Dia ada keluhan, itu bagus sehingga ini bisa memberikan kesempatan kepada teman untuk melakukan treatment. Nah, kemudian pertanyaan
Sorry, saya lihat dulu. Pak ini Pak, ini bagus, Pak Ngadimin. Pak Ngadimin Ameng. Yang bertanya terkait dengan Pak Ngadimin Ameng, Bu. Iya, itu ya. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih juga atas materi yang dipaparkan pada hari ini. Semoga apa yang dipaparkan oleh Bapak Dr. Hasyim SPD MPD dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan dapat kita terapkan dalam keseharian kita dan juga dapat membuat kita sehat sehari-harinya. Amin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar kesehatan nasional yang kerap kali kita laksanakan. Dan selanjutnya kami tunggu Bapak Ibu di kegiatan webinar nasional berikutnya pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021. Dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.